Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kita bisa berkumpul bermuajahah dalam suasana virtual pada malam hari ini. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkatnya lah kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmiah seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Baik, duduknya kami di sini selaku kelas BDZ manajemen semester 6 ingin memberikan atau mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Yoyo Hadi Minarso. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan atau berbagi secuil pengalaman ilmu kami yang telah kami dapat dan kami telah pelajari selama satu semester ini, yaitu terkait sumber-sumber pengetahuan di dalam ilmu filsafat. Oleh karena itu, di sini kami ingin menyebutkan beberapa sumber-sumber pengetahuan di dalam ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, khususnya cabang epistemologi, sumber pengetahuan adalah asal-usul dari mana informasi atau kebenaran diperoleh. Secara umum, tradisi filosofi mengakui 4 sumber utama. Ya, di sini kami akan sebutkan beberapa sumber pengetahuan yang bisa diambil atau bisa dijadikan landasan, terutama di dalam ilmu filsafat. Di antaranya adalah rasio. Rasio itu adalah sumber pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Yang kedua adalah pengalaman empiris, yaitu pengalaman indrawi yang telah bisa dilihat atau bisa dibuktikan dengan panca indera, baik penglihatan, pendengaran, kemudian suara dan semacamnya. Itu yang bisa kita lihat, itu adalah disebut dengan pengalaman empiris atau pengalaman panca indera. Tentunya hal ini bisa menggunakan panca indera yang dimiliki oleh manusia seperti mata, yang mana hal ini bersifat nyata dan ada di dalam dunia fisik seperti itu. Baik, yang pertama adalah rasio atau akal. Apa yang sebenarnya yang disebut dengan rasio ini? Jika kita lihat, rasio ini adalah proses di mana seseorang itu mampu berpikir logis dan deduktif. Aliran rasionalisme meyakini bahwa kebenaran sejati dapat dipahami melalui akal murni tanpa harus selalu bergantung pada pengetahuan indrawi. Di sini kami ingin memberikan sebuah gambaran betapa pentingnya kita itu mengetahui sumber pengetahuan melalui rasio. Ketika manusia itu berpikir, ketika manusia itu mencerna. Contohnya di dalam agama Islam, manusia dianjurkan untuk berpikir, dan di dalam Al-Quran juga disebutkan afala tatafakkarun, tidaklah kamu berpikir mengenai adanya Tuhan, kemudian mengenai adanya alam semesta, mengenai keberadaan manusia yang ada awalnya tidak ada menjadi ada, mengenai hal-hal yang bersifat non indrawi seperti adanya surga dan neraka dan semacamnya. Itu tentunya butuh penalaran akal oleh kita untuk kita bisa mengambil keputusan apakah itu semuanya benar atau tidak. Nah, ini butuh kekuatan akal atau bisa disebut dengan rasio, logis atau tidaknya, seperti itu. Nah, teman-teman, kita perlu tahu bahwasanya di dalam agama Islam itu tidak pernah diajarkan iman buta atau taklid buta. Apa maksudnya ini? Kita hanya beriman kepada Allah tanpa bukti. Kita hanya beriman kepada para nabi tanpa bukti. Kita hanya beriman kepada para malaikat tanpa bukti. Itu semuanya harus ada bukti. Yang mana bukti ini dapat dibuktikan secara rasional oleh akal. Seperti itu. Yang kedua adalah pengalaman empirisme. Sebenarnya apa yang disebut dengan pengalaman empirisme ini? Sumber ini berasal dari persepsi panca indera manusia terhadap dunia fisik. Aliran empirisme berpendapat bahwa manusia lahir seperti kertas kosong. Nah, tidak hanya rasional saja. Jika kita melihat adanya langit, adanya bumi, adanya orang yang ada di depan kita, misal ada orang yang bertanya kepada kita, bisakah kamu membuktikan adanya gunung? Ya tinggal kita lihat gunung itu apakah ada atau tidak. Jika gunung itu ada, bisa dilihat oleh panca indera, itu berarti disebut dengan pengetahuan yang bersumber dari empirisme atau indrawi, seperti itu. Nah, tidak hanya berhenti di situ, untuk pengetahuan tidak hanya bersifat indrawi saja. Kita juga tidak bisa menafikan beberapa pengetahuan yang dilahirkan oleh sumber-sumber yang lain. Contohnya intuisi. Apa yang disebut dengan intuisi itu? Yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses pemahaman langsung atau kilatan pemikiran yang tiba-tiba tanpa melalui penalaran. Hal ini bisa kita lakukan
atau bisa kita dapatkan melalui pembelajaran atau analisis sebuah bacaan kita, seperti itu. Jadi intuisi ini adalah sifatnya bisa kita dapat oleh pengetahuan yang kita baca atau kita pelajari, seperti itu. Yang terakhir adalah pengetahuan tidak hanya bersifat rasionalisme atau empirisme atau intuisi, namun juga pengetahuan bisa diperoleh oleh wahyu atau otoritas ketuhanan, seperti itu. Yang mana yang disebut dengan wahyu sendiri adalah pengetahuan yang datang dari Tuhan atau entitas transcender yang disampaikan melalui perantara seperti para nabi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Jika kamu ragu terhadap apa yang diturunkan kami di dalam Al-Qur'an, maka datangkanlah semisal seperti Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwasanya bukti keberadaan Tuhan, bukti keberadaan Nabi Muhammad, bukti keberadaan surga dan neraka itu juga bisa dibuktikan melalui khabar shadiq atau berita yang benar yang mana sudah tertuang di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu diturunkan kepada para nabi dan para rasul yang menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh mempunyai pikiran yang sempit bahwasanya pengetahuan itu hanya bersifat indrawi saja. Kita juga tidak menafikan beberapa pengetahuan yang lain, contohnya rasionalisme, yaitu kekuatan akal, intuisi, kekuatan penalaran. Yang terakhir adalah kekuatan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada para nabi dan para rasul, yang mana mereka adalah manusia-manusia pilihan. Sekian dari kami presentasi pada malam hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Jika ada salah kata atau salah ucap dari kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.